Libur Natal dan Tahun Baru telah berakhir. Namun, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan soal tingginya harga tiket pesawat tujuan domestik. Sebagai negara kepulauan, transportasi udara menjadi sangat penting. Sayangnya, dengan harga tiket pesawat domestik yang tinggi akan menjadi hambatan perkembangan dari wilayah Indonesia dan sangat memberatkan masyarakat yang merantau. Dalam pariwisata, ini juga sangat berpengaruh. Masyarakat akan lebih memilih berwisata ke luar negeri ketimbang mengeksplor tanah Indonesia karena harga tiket pesawat tujuan domestik lebih mahal daripada harga tiket ke luar negeri. Tingginya harga tiket pesawat domestik menjadi ironi tersendiri di tengah maraknya promosi tiket murah dari maskapai luar. Protes tingginya harga tiket pesawat domestik ini memaksa masyarakat membuat petisi yang hingga kini sudah ditandatangani lebih dari 121.000. Ya pemirsa, setelah masa liburan berlalu, harga tiket umumnya akan kembali turun atau normal kembali. Namun ternyata saat ini masih banyak yang mengeluhkan harga tiket pesawat karena dianggap masih terlalu tinggi, terutama untuk rute domestik. Ya, mahalnya harga tiket domestik ini membebani masyarakat Indonesia yang tentunya banyak merantau, memiliki tradisi pulang kampung. Selain itu, dalam dunia pariwisata akan berpengaruh pada jumlah wisatawan yang mengunjungi wilayah Indonesia. Normalkah harga tiket pesawat domestik saat ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber. Ada Tulus Abadi, ini dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, dan nanti kami juga akan bergabung dengan Tengku Burhanuddin dari Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carrier INACA. Tapi Pak Tengkunya dalam perjalanan ke sini, kita sapa dulu Pak Tulus. Selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Selamat siang Mas. Iya, Selamat kalau siang, melihat topik pembahasan kita, tentunya pasti YLKI hari-hari ini ada tidak sih menerima mungkin lewat sosial media keluhan dari masyarakat, kok ini sudah habis tahun baru, mau beli tiket di minggu kedua Januari ini masih mahal tinggi, begitu. Betul. Gimana Pak Tulus? Ya memang minggu-minggu ini YLKI banyak dibanjiri oleh keluhan konsumen jasa penerbangan. Minimal ada 3 kategori yang dikeluhkan oleh konsumen jasa penerbangan itu. Mulai pertama adalah soal tingginya tarif pesawat itu, dan kedua soal bagasi berbayar, dan ketiga khusus satu maskapai, yaitu maskapai Sriwijaya yang banyak dikomplain karena membuat paket tahunan tapi kemudian ternyata banyak diingkari, dan konsumen juga sudah komplain ke YLKI. Ada 300 konsumen yang komplain terkait dengan konsumen Sriwijaya. Ya. Kemudian juga kan sudah ada petisi. Ini artinya kerisauan dari konsumen ataupun masyarakat ini sangat tinggi terhadap tingginya harga tiket. Ya, memang di satu sisi kita pahami betul kegelisahan masyarakat terkait dengan melambungnya harga tiket pesawat akhir-akhir ini yang memang lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi dari biasanya, khususnya untuk dalam negeri, dan atau jika disandingkan dengan tarif pesawat ke luar negeri sekalipun. Ini tentu membuat masyarakat shock yang biasanya merasa murah dan bahkan bisa lebih murah dari tiket eksekutif kereta api, tapi ini tinggi sekali. Tapi memang ini harus kita pahami dalam konteks regulasi yang ada. Jadi existing regulation yang ada di kita, sebenarnya tarif tiket pesawat itu memang naik turunnya itu diatur dengan instrumen tarif batas atas dan atau batas bawah. Jadi kalau dia turun tidak boleh melebihi pagu batas bawah yang ditentukan oleh pemerintah, dan kalau dia naik maka juga tidak boleh melebihi batas pagu yang ditentukan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Perhubungan. Jadi itu satu poin yang memang menjadi rambu-rambu bagi maskapai untuk menerapkan tarif di Indonesia. Gitu. Kalau dari YLKI sendiri sudah pernah tidak sih Pak Tulus mungkin menjembatani antara konsumen dengan maskapai, misalnya setidaknya ketika ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira apa sih patokannya membuat harga itu seperti itu gitu. Kira-kira jawaban dari maskapai apa Pak? Ya jawabannya itu standar ya, sepanjang tidak melanggar regulasi yang ada, ya bagi maskapai tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Ya tentu saja kalau kita bicara supply demand, mungkin saat ini sedang tinggi-tingginya permintaan, ya sehingga maskapai menerapkan tarif yang tinggi seperti hukum ekonomi yang kita sering dengar, dan atau mungkin akhir-akhir ini kan ada beberapa komponen yang memang
sangat signifikan berpengaruh, baik itu untuk saja itu? ya misalnya untuk pesawat itu kan yang paling dominan adalah aftur. Iya. Ya, aftur katanya nyampe 50% dari komponen tarif dan atau kemudian kurs rupiah terhadap dolar yang sempat semaput. Iya. Ya, itu juga sangat pengaruh karena operasional cost pesawat itu sangat signifikan untuk komponen dolar di dalamnya. Kalau dari pernyataan Pak Tulus begitu, kita kemudian bisa, masyarakat kemudian mengecek, misalnya saya pengguna salah satu aplikasi pembelian tiket perjalanan begitu. Ini kalau lihat dari Januari kemudian sampai bulan Maret begitu ya. Artinya kalau kita lihat, oh ini mungkin bulan ini itu memang mahal karena mungkin harga aftur atau memang mungkin sedang padat-padatnya permintaan. Tapi kok 4 bulan ke depan itu tuh harganya rate-nya sama begitu. Pulang pergi misalnya Jakarta Manado itu sekitar 4.100.000 misalnya. Itu karena nanti coba ditanyakan Pak Tengku Burhanuddin. Tapi biasanya itu ya, karena adanya secara umum permintaan. begitu. Tapi kalau rambu-rambu yang utama adalah sepanjang tidak melanggar koridor tarif batas atas, itu memang kita agak sulit mengkomplain kepada maskapai kecuali pemerintah, Kementerian Perhubungan merevisi ketentuan batas atas itu dan atau batas bawah. Karena selama ini kan masyarakat memang menikmati adanya batas bawah ya, ketika lagi sepi low season, konsumen banyak menerima diskon, promosi segala macam sehingga tarifnya merasa lebih murah. Tiba-tiba kemudian ini menjadi mahal gitu ya. Bisa 50% atau bahkan lebih, sehingga tentu saja shock dan memang saya paham itu sangat menggerus. Artinya menurut YLKI ini adalah hal yang wajar saat ini tiket masih tinggi. Pada konteks regulasinya tadi nggak bertentangan ya? Iya. Nah, makanya kita juga minta kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap tarif yang ditentukan oleh maskapai itu sudah melanggar atau melewati batas regulasi yang ada atau belum. Ya, kalau bisa aja karena mungkin pengawasan lemah, kemudian maskapai menentukan tarif yang melebihi batas maksimum yang ditentukan. Ini saya kira butuh pengawasan dari regulator yang lebih kuat sehingga maskapai bisa diawasi dengan kuat juga. Baik, ada juga yang unik nih Carlos dan pemirsa bahwa ada informasi bahwa di Aceh di sana warganya memilih untuk transit dulu ke Kuala Lumpur untuk bisa mendapatkan lebih murah tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Pak Tulus. Begitu. Nah, ini apakah fenomena seperti ini bisa membuat pengalihan ketertarikan ataupun minat konsumen untuk pergi ke suatu tempat gitu? Ya, sangat mungkin dan faktanya memang sudah terjadi. Dan oleh karena itu saya kira ini memang harus diintervensi oleh pemerintah secara komprehensif. Nggak boleh terus-menerus ya seperti ini harusnya. Secara komprehensif dalam arti bukan hanya Kementerian Perhubungan tapi juga mungkin Kementerian Keuangan, Menteri Pariwisata dan segala macam. Karena kalau sampai fenomena ini terus terjadi, yang kita targetkan kita akan menjaring wisatawan mancanegara ke Indonesia atau wisatawan kita domestik ke keliling-keliling Indonesia, itu menjadi sangat jauh karena kemudian wisatawan domestik atau wisman itu lebih senang bepergian ke Singapura, ke Malaysia, yang notabene lebih murah dibanding kalau kita pergi ke tetangga dekat kita yang perjalanannya lebih murah begitu ya. Harus kita evaluasi juga kenapa seperti itu. Iya, Pak Tulus, nanti saya ingin tanyakan di awal segmen 2 selanjutnya, apakah sebenarnya masyarakat tahu begitu soal sosialisasi bagaimana sih harga tiket itu bisa sampai murah atau sampai tinggi banget begitu ya. Seharusnya masyarakat tahu soal apa yang ada di dalamnya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kami juga menghadirkan nanti Pak Tengku Burhanuddin di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.